Race yang bertujuan untuk menghubungkan antara petani kopi dan roasters di Indonesia. Nah, pada malam ini kami berkesempatan untuk mengadakan webinar dan mengundang langsung Bapak Antonia Sipayung yang saat ini sudah bersama kita. Nah, sekilas sedikit tentang Bapak Antonia Sipayung, narasumber kita hari ini. Beliau merupakan dosen dan peneliti ya Pak di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, dan juga beliau secara aktif juga membagikan ilmu dan berdiskusi dengan para petani kopi di Indonesia. Dan malam ini Bapak Antonia sudah bergabung di tengah-tengah kita untuk membagikan beberapa ilmu dan pengalaman beliau sebagai dosen dan juga peneliti tentang menghadapi tantangan budidaya kopi di saat perubahan iklim. Seperti yang kita ketahui saat ini, perubahan iklim adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan sudah banyak sekali diperbincangkan di dunia, dan tidak hanya memberikan efek terhadap dunia perkopian, bahkan hampir di sektor pertanian ya Pak, perubahan iklim juga mempengaruhinya. Jadi langsung saja kita berikan waktu kepada Bapak Antonia Sipayung untuk memberikan ilmunya. Setelah Bapak Antonia telah menyampaikan, kami akan membuka sesi tanya jawab yang bisa dilakukan dengan cara raise hand atau mengetik pertanyaannya langsung saja di kolom pesan. Silahkan Bapak. Oke, selamat malam semua. Salam kenal. Perkenalkan, saya Antonia Sipayung. Terima kasih moderator sudah memperkenalkan saya. Benar, saya masih dosen baru, ibaratnya masih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tapi sebelum bergabung menjadi seorang akademisi di Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Pertanian, Departemen Agroteknologi, saya sebelumnya bergabung di NGO sebagai peneliti, lebih banyak meneliti terkait dengan hutan, kemudian terkait dengan lingkungan, mangrove, dan juga kopi. Dan saya tertarik di isu kopi, terutama di penelitian kopi itu kurang lebih dalam 5 tahun terakhir. Tepatnya ketika tahun 2015, itu ada acara Temu Kopi di Medan, di salah satu hotel di Medan, dan selama 2 tahun berturut-turut, saya mewakili dari lembaga tempat saya berkarir sebelumnya. Sebelumnya saya berkarir di salah satu NGO yaitu WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dan di situ saya sempat ikut sesi cupping session dan mencicipin berbagai jenis kopi dari Aceh, Gayo, baru Sidikalang, kemudian Lintong, kemudian dari Timur-Timur, dan maksud saya dari NTT, kemudian dari kopi Bali, kemudian dari kopi Toraja dan segala macam. Nah, dari perkenalan awal saya di kopi, di situ saya melihat bahwa ketika terjadi misalnya perbedaan ketinggian tempat dari lokasi penanaman kopi, itu akan berpengaruh juga terhadap rasa. Nah, dari awal tersebut saya merasa bahwa kopi ketika dia semakin tinggi, maka suhu ketinggian tempatnya semakin tinggi, maka rasanya akan semakin enak ketika dia melakukan teknik budidaya dengan baik. Dan kemudian ketika masuk di isu perubahan iklim, dalam 5 tahun terakhir kita tahu perubahan iklim itu sudah berlangsung cukup lama, karena iklim itu secara kurang lebih 30 tahun, dan kemudian dampaknya terhadap komoditas pertanian cukup signifikan. Karena kita tahu ketika misalnya terjadi perubahan suhu, otomatis pertumbuhan daripada tanaman kopi itu sendiri akan tidak cukup baik. Kita kenal misalnya kopi ada 3 jenis misalnya. Ada kopi Arabica, ada kopi Robusta, dan terakhir adalah kopi Liberica. Kopi Liberica itu banyak di daerah gambut. Saya pernah kebetulan
salah satu dampingan teman saya dulu di Walhi, khususnya di Walhi Riau, mereka menanam kopi di daerah gambut, dan kami cukup mengendorse untuk di daerah Riau, kopi dari jenis kopi Liberica. Nah, sekian perkenalan saya. Ini saya ada mungkin sedikit materi, dan sebagian materi ini merupakan maupun foto-fotonya merupakan hasil dari kegiatan lapangan kami langsung. Selain dari universitas, saya juga peneliti lepas ataupun peneliti independen dari suatu lembaga. Baik, saya share screen, izin moderator. Silahkan langsung saja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini saya mengambil topik yaitu terkait dengan bagaimana tantangan budidaya kopi terhadap perubahan iklim. Nah, di awal saya sudah cerita bahwa ketika misalnya terjadi perbedaan ketinggian tempat, nah perbedaan ketinggian tempat dari misalnya ketinggian 1000, kemudian ditanam kemudian di ketinggian 1200 atau 1300, maka rasanya akan berbeda juga. Kita tahu kalau misalnya suhu di ketinggian 1000 sama di suhu di ketinggian 1300 mungkin akan berbeda. Lebih dingin misalnya di daerah ketinggian yang lebih tinggi dari 1000, misalnya 1300 atau 1500. Terkhusus misalnya kopi Arabica, yang kita tahu dia berada ataupun optimum tumbuh di ketinggian lebih dari 1000 meter. Kalau dia Robusta berkisar di sekitaran 200 sampai 600 sampai atau 800 meter di atas permukaan laut. Nah, termasuk di ini pendahuluan singkat-singkat saja, mungkin hanya sekedar informasi. Pertama yaitu kita tahu bahwa luas pertanaman kopi di Indonesia itu kurang lebih 1,2 juta hektar, di mana itu 96%-nya adalah milik perkebunan rakyat atau petani, dan sisanya 4% adalah pihak swasta dan pemerintah. Nah, kalau dilihat dari fenomena ini, kita lihat bahwa dari 1,2 juta hektar ini, 96% adalah milik perkebunan rakyat, dengan artian bahwa kopi untuk di Indonesia itu disokong oleh perkebunan rakyat. Nah, kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, itu berada di posisi 4 besar di dunia untuk produksi kopi. Ada Brazil, Kolombia, dan kemudian kalau nggak salah negara Afrika, dan masuk Indonesia keempat. Dan dilihat dari data yang saya ambil dari Kementerian Pertanian, di situ mengatakan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai 2020, terjadi peningkatan luas lahan sebesar 1,15%. Nah, ini cukup baik, misalnya karena kita tahu kopi ini merupakan salah satu penunjang atau pendorong ekonomi nasional, khususnya untuk di kalangan petani. Berbeda misalnya di komoditas perkebunan lainnya, baik itu kelapa sawit, karet, ataupun tanaman lain-lain yang banyak dikuasai oleh pihak korporasi maupun pemerintah. Berbeda kayak di kopi itu sendiri, 96% atau sekitar lebih dari 90% masih dipegang oleh petani. Nah, ini membuktikan bahwa peluang kopi untuk berkembang luas akan semakin meningkat, dan dalam kurun waktu misalnya 5 sampai 10 tahun terakhir itu petani kopi mendapatkan keuntungan yang cukup baik atau signifikan. Dan begitu juga dengan nilai ekspornya, kita tahu bahwa di tahun 2012 itu sekitar 448.590 ton dengan nilainya kurang lebih 1,2 juta US dollar. Dan itu akan terus meningkat karena kita tahu permintaan kopi cukup signifikan, baik itu dari permintaan lokal ataupun dalam negeri maupun permintaan luar negeri. Nah, di sini kita lihat bahwa seperti yang saya sebutkan di awal, kita tahu kopi itu terbagi 3 jenis. Mungkin semua orang sudah tahu bahwa pertama adalah kopi Arabica,
yang ditanam di ketinggian lebih dari 1000 meter. Yang kemudian adalah Robusta, ditanam di daerah dengan ketinggian 200 sampai 800 meter. Dan kemudian kopi Liberica, ini khusus di daerah di gambut. Nah, ini kita lihat bahwa area penanaman kopi di Indonesia penyebarannya baik itu di jenis kopi Robusta maupun kopi Arabica. Kenapa saya ambil dua? Karena dua ini yang cukup umum. Kalau Liberica itu lebih spesifik ya, karena dia di daerah gambut. Tapi kalau dia Robusta sama Arabica itu cukup banyak ditanam. Nah, Robusta itu banyak ditanam di daerah dataran rendah. Kalau di Arabica itu dataran tinggi. Nah, kita lihat di peta, itu di daerah Sumatera Utara yang cukup signifikan. Kalau sedang Robusta itu banyak di daerah dataran Pulau Jawa, kemudian di Sumatera baik itu di Lampung, kemudian ada Bengkulu, itu baru Sumsel. Baru kalau di peta juga kopi dari Nusa Tenggara dan juga Jawa arah ke timur. Ini merupakan sedikit pendahuluan untuk nanti diskusi kita terkait dengan kopi itu sendiri. Bagaimana kopi budidayanya kita upaya terhadap mitigasi maupun adaptasi untuk perubahan iklim. Nah, ini yang luas dan area produksi kopi di Indonesia di 10 provinsi per data tahun 2015. Di kopi Robusta maupun di kopi Arabica. Di kopi Arabica itu masih dipegang di daerah Sumatera Utara, di provinsi kita sendiri, sedangkan Robusta itu dipegang adalah Sumatera Selatan. Meskipun di Sumatera Utara juga ada produksi Robusta. Kalau saya ingat bahwa orang kalau belum minum kopi kalau tidak minum kopi Arabica, sedangkan kalau minum kopi Robusta itu banyak kayak kopi, maaf cakap, kopi ecek-ecek, misalnya kita waktu saya masih kecil. Tapi dengan perkembangan coffee shop sekarang ini banyak yang lebih ke arah kopi Arabica sehingga permintaannya cukup signifikan. Dan itu akan berakibat terhadap harga itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa di judul di awal bagaimana tantangan terhadap budidaya kopi terkait dengan perubahan iklim sendiri. Nah, bagaimana hubungannya kopi dan perubahan iklim? Kita tahu bahwa untuk saat ini pengembangan kopi maupun keberadaannya itu terkendala. Banyak penelitian mengatakan bahwa di dalam kisaran 10 tahun mendatang itu produksi kopi, khususnya kopi Arabica akan semakin menurun. Karena apa? Produktivitasnya terganggu. Satu hal bahwa terjadinya perubahan iklim dengan catatan bahwa penurunan peningkatan suhu di permukaan bumi yang mengakibatkan bahwa yang dulunya di daerah dataran tinggi yang di atas 1000 sampai 1500 ataupun 2000, suhunya tidak lagi menjadi dingin, tapi jadi lebih climate atau istilahnya agak lebih hangat. Nah, padahal kita tahu bahwa jenis kopi Arabica itu umumnya itu sangat optimum berada di suhu sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya suhu yang di ketinggian lahannya 1300 atau 1500 yang kemudian semakin panas misalnya, itu maka akan mengganggu dalam proses pertama fotosintesisnya, kemudian kedua adalah bagaimana proses pembentukan buahnya. Dan paling penting bahwa di sini kita lihat dari proses perubahan iklim itu sendiri, maka akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, ini paling umum atau paling sederhana dari pemanasan global, maka peningkatan emisi gas rumah kaca. Makanya saat ini banyak digalakkan bagaimana kita membudidayakan kopi dalam upaya untuk mitigasi dan maupun adaptasi perubahan iklimnya. Nah, dari sisi lain bahwa kita juga perlu misalnya, karena kita tahu bahwa perubahan iklim itu nyata, seperti bilang moderator, kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa menjauhi, ataupun kita tidak bisa menaifkan, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan perubahan iklim itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus membuat sistem yang resilience atau toleran.
Toleran misalnya bagaimana kita bisa menghasilkan teknik ataupun teknik budidaya yang selaras dengan iklim. Atau misalnya paling penting kita bisa menghasilkan bibit yang toleran terhadap suhu ataupun toleran atau tahan terhadap perubahan iklim itu sendiri. Karena kita tahu kita nggak bisa menafikan bahwa di saat sekarang perubahan iklim itu yang sedang digalakkan oleh pemimpin-pemimpin dunia, dan kita sebagai misalnya petani ataupun saya sebagai seorang akademisi itu tidak bisa mengelakkan bahwa dampak perubahan iklim itu nyata. Dari bulan tahun lalu, sekitar bulan Agustus sama September, saya melakukan penelitian terkait kopi. Nah, saya lihat bahwa saya keliling di dua kabupaten, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, itu misalnya sedikit aja terjadi pergeseran untuk curah hujan, maka akan mengakibatkan bahwa proses daripada pematangan buah dan kemudian masuk ke waktu panen itu akan terganggu. Yang saya jumpai bahwa banyak petani-petani kecil, kita tahu, ini bilang di awal, 96% dari produksi kopi itu disokong oleh petani atau perkebunan rakyat. Nah, kita tahu petani memiliki tingkat pendidikan yang masih kurang dan kemudian tingkat kecakapan terhadap teknologi, kemudian dari sisi pemerintahnya juga kurang terhadap penyuluhan atau sosialisasi dan seperti itu. Jika ini tetap dipertahankan, maka saya khawatir di 5-10 tahun mendatang kopi ini tidak menjadi komoditas yang primadona ataupun yang menarik, karena dari satu sisi karena perubahan iklim maka terjadi penurunan produksi, yang kedua adalah dia tersaingin dengan komoditas lainnya. Oleh karena itu penting dirasa bahwa bagaimana kita bisa berdampingan, bagaimana upaya adaptasi dan mitigasinya. Saya melihat di 2 desa itu yang saya kunjungin itu masih menerapkan teknologi pertanian yang sangat sederhana. Dan mereka tahu bahwa contohnya ketika untuk menanam kopi itu perlu tanaman naungan segala macam. Tapi mereka tidak bisa menerapkan karena kita tahu kopi itu panennya berumur 2,5-3 tahun. Nah, saya ingat si salah satu petani mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun kami mau makan apa kalau misalnya kami harus menunggu sampai 3 tahun ketika kopi kami baru mulai panen. Kalau misalnya saya tidak menanam tanaman yang lain, bagaimana saya bisa menghidupi periuk saya atau dapur saya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita renungkan, bahwa di satu sisi memang si petani juga tidak salah karena dia butuh semacam alternatif sumber penghidupan. Tapi di sisi lain, ketika dia menanam kopi yang secara sederhana, ditanam seperti itu aja, baru atau dengan sistem tumpang sari, tapi sistem tumpang sarinya adalah dengan hortikultura. Itu yang sering ataupun yang lazim kita jumpai di Sumatera Utara, khususnya di daerah Simalungun, di daerah Karo, maupun di daerah Dairi. Dan bagaimana misalnya di perubahan iklim itu sendiri, itu terdampak juga terhadap curah hujan maupun suhu udara. Dan juga intensitasnya. Kita tahu yang seharusnya sepanjang tahun itu ada 2 jenis bulan. Menurut sisi agronomisnya, ada bulan basah dan ada bulan kering. Dalam 1 tahun itu ada bulan basah dan ada bulan kering. Bulan basah itu di mana itu musim penghujan. Yang kalau misalnya kita tahu, kalau di Indonesia itu ada ber-bernya. September, Oktober, November, Desember. Nah, itu yang bulan-bulan basah. Kemudian masuk bulan kering, dia sekitar bulan 2, 3, 4, 5 macam. Nah, saat ini kita nggak bisa memprediksi apakah misalnya Januari ini yang seharusnya misal peralihan untuk masuk ke bulan kering, tapi kita lihat curah hujan cukup signifikan. Dan tahun lalu misalnya di sekitar bulan November maupun Desember yang seharusnya bulan basah, tapi kita lihat jarak antara
turun hari hujan dengan hari tidak hujan itu cukup panjang seperti itu. Nah, ini yang mungkin berpengaruh terhadap produktivitas ataupun proses fotosintesis untuk di kopi itu sendiri. Dan kemudian kalau bisa kita lihat ini paling sederhana misalnya dampaknya, dan ini yang merupakan penelitian yang dari 2007 itu memprediksi bahwa di tahun 2035 itu mungkin akan terjadi peningkatan suhu 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Nah, kita tahu ketika suhu sudah meningkat maka terjadi misalnya pencarian kutub ataupun terjadi misalnya kenaikan air laut. Nah, di Indonesia mungkin misalnya ketika terjadi kenaikan suhu 1 sampai 1,5 derajat Celcius, maka akan berdampak juga terhadap produktivitas tanaman, baik itu tanaman perkebunan maupun tanaman hortikultura, khususnya di kopi juga. Dan kedua, mungkin yang paling kita sering dengar adalah terjadinya iklim ekstrim, baik itu terjadinya peristiwa El Nino maupun La Nina. La Nina itu 10 tahun terakhir, setiap 10 tahun terakhir, kemudian El Nino juga. Nah, kita lihat bahwa jika misalnya kita nggak beradaptasi dengan proses perubahan iklim sendiri, khususnya misalnya iklim ekstrim, otomatis kita akan bisa proses sustainability daripada pertanian khususnya komoditas kopi ini tidak akan berlangsung lama. Karena apa? Ketika misalnya kita prediksi bahwa dalam umur 6 sampai 7 tahun setelah tanam kita sudah mencapai posisi break even point atau setiap modal kita sudah balik dan sudah menunggu untuk dapatkan keuntungan yang lebih. Tapi kita tidak memprediksi bahwa di curah hujan yang cukup tinggi, kemudian di perubahan iklim itu juga, maka akan mengakibatkan produksi daripada kopi akan berkurang. Waktu panen yang gagal, kemudian dia serangan hama dan penyakit dan segalanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan misalnya untuk saat ini. Dan kemudian bahwa kita lihat di curah hujan misalnya, curah hujan itu bisa berakibat terhadap produksi kopi. Nah, kalau misalnya dia di bulan basah yang seharusnya hujan, tapi kita lihat bahwa hujan jarang turun. Atau dalam 1 bulan kita bisa hitung berapa hari di hari hujan. Nah, seharusnya misalnya di hari hujan itu pada saat produksi harus tinggi, tapi kenyataannya bahwa produksi yang harus kita prediksi itu misalnya 1 hektar bisa mencapai 1 ton atau 1,5 ton, tapi yang kita terima bisa sekitar 600 sampai 800 kilo per hektar. Nah, itu kan cukup banyak, terjadi penurunan sampai 30 sampai 40%. Belum lagi di suhu udara. Nah, seperti di awal saya bilang bahwa kopi itu cukup baik jika tumbuh di suhu kisaran 18 sampai 21 derajat Celcius. Kalau di kampung saya, di daerah Simalungun, itu dengan ketinggian, kami juga menanam kopi, di ketinggian 1300 sampai 1400, suhunya itu di kisaran 16 derajat Celcius. Nah, lebih dingin lagi karena cukup tinggi daerahnya. Dan kopi juga banyak ditanam di daerah kami. Nah, ketika misalnya kita tahu saat ini terjadi perubahan iklim, seharusnya bulan basah, seharusnya di musim penghujan, tapi curah hujan terbatas. Yang mengakibatkan kopinya akan terseret dalam produksinya. Tidak hanya kopi, komoditas tanaman lain juga akan seret dari hasilnya. Penelitian mengatakan bahwa jika suhu di suatu tempat itu di atas 23 derajat Celcius, maka akan mempercepat proses misalnya pengembangan dan pematangan buah, sehingga menurunkan kualitas buah. Dalam proses misalnya fotosintesis, itu ketika misalnya terlalu cepat proses pematangan buahnya, maka kualitas buah yang dihasilkan dari para tanaman kopi itu kan tidak akan baik. Beda misalnya jika dia lama panjang sinar mataharinya, saya bilang itu cukup optimal, maka buah yang dihasilkan cukup baik. Kemudian
bagaimana misalnya kita bisa hidup berdampingan atau bagaimana upaya kita untuk beradaptasi maupun mitigasi untuk perubahan iklim dari teknologi budidaya kopi itu sendiri. Yang pertama mungkin teknologi sederhana adalah dengan penerapannya di lahan. Bagaimana kita bisa menerapkan metode tanpa olah tanah atau TOT. Nah, umumnya misalnya ketika kita mau buka lahan, suatu lahan yang luasnya misalnya 1 hektar misalnya, kemudian kita melakukan cangkolan, pembersihan lahan, imas ataupun penebangan ataupun pembakaran segala macam. Tapi dengan teknologi sederhana misalnya tanpa olah tanah atau TOT, itu diharapkan bahwa humus atau unsur haranya tidak terbongkar atau tidak terganti, karena kalau ketika kita mencangkul tanah kemudian terjadi masuknya oksigen, kemudian dia akan bereaksi, maka unsur hara itu akan terangkat ke udara. Maka sederhananya kita bisa menerapkan metode tanpa olah tanah. Jadi ketika kita punya lahan misalnya 1 hektar, udah bersihkan, yang penting rumput-rumputnya di mana lokasi bisa kita buat jarak tanamnya, kemudian kita buat bedengnya, baru bisa tanam. Jangan dicangkul semua, diolah-olah pakai misalnya traktor ataupun pakai tenaga manusia, kemudian kita tanam. Dari pertamanya adalah bagaimana kita penerapan lahannya, pengolahan lahan tanpa olah tanah, tidak ada menggunakan mesin traktor ataupun jetor ataupun dia pakai menggunakan alat. Yang kedua adalah pemberian mulsa, yang seperti Anda lihat di gambar, itu bagaimana pemberian mulsa. Bisa dari sisa bahan tanaman, misalnya dari yang daun-daunnya itu ditutupin, atau pakai mulsa hitam. Tujuannya adalah untuk mempertahankan ketersediaan air dalam tanah. Masuk kedua adalah pembuatan rorak. Ada yang menarik ketika saya melakukan penelitian di tahun lalu, saya mengunjungi ada kurang lebih ada 30 desa di 2 kabupaten yang kami kunjungin. Itu petaninya masih belum tahu terkait dengan pembuatan rorak, tapi tidak mengerjakannya. Karena kita tahu bahwa rorak ini penting sebagai tempat cadangan air, tapi tidak dilaksanakan. Hanya membuat rorak yang kurang lebih misalnya 1,5 meter kali 1 meter. Jika terjadi curah hujan, jadi airnya tidak langsung meresap begitu aja, jadi ada tempat penampungan. Nah, ini penting. Terkadang bahwa hal-hal sederhana ini banyak yang diabaikan oleh petani kita. Dan berikutnya bagaimana kita bisa menggunakan bibit unggul. Nah, ini agak sedikit dilema di sisi petani bahwa bibit unggul ini cukup mahal, tapi di sisi lain si petani harus menanam kopinya. Nah, kita lihat waktu saya penelusuran di penelitian kopi itu, saya tanya bahwa bibitnya berasal dari mana. Mereka bilang bahwa bibitnya berasal dari biji kopi dari tanaman tetangga, kemudian dipetik, baru dibibitkan. Nah, itu jadikan bahan tanaman baru. Kalau dari sisi agronomisnya atau dari sisi teorinya mengatakan bahwa ketika kita mengambil bibit unggul dari hasil persilangan, kemudian hasil bibit unggul itu ditanam kembali, maka akan terjadi penurunan produksi. Dari hukum Mendel kita mengatakan bahwa bibit unggul itu masih berkisar 100% produksinya ditanam. Tapi ketika bibit unggul tersebut ditanam kembali, maka akan terjadi penurunan sekitar 50-60%. Jadi tidak dianjurkan bahwa bibit yang sudah ditanam, bibit unggul ditanam yang dibeli dari misalnya dari lembaga penelitian ataupun dari perusahaan misalnya, atau contohnya di ada Starbucks ataupun dari Covindo, mereka jual bibit dan kemudian bibitnya ditanam setelah umur 10 tahun atau 5-10 tahun, ada
bijinya yang sudah panen yang warna merah, kemudian ditambahkan lagi. Nah, itu akan terjadi penurunan produksi. Makanya optimasi dari produksi kopi yang seharusnya berkisar 1,5 sampai 2 ton per hektar itu nggak sampai. Makanya produksi kopi kita berkisar di antara 600 sampai 800 kilo per hektar. Itu udah cukup bagus. Karena kita tahu bahwa bibit ini cukup mahal. Nah, bibit-bibit kopi yang umum yang dijumpai misalnya ada untuk sigara utang, kalau dari bahasa daerahnya bahwa bagaimana ini bisa membayar hutang karena namanya sigara utang. Jadi kalau kita nanam kopi bibitnya sigara utang, berarti kita tunggulah 3 sampai 4 tahun, inilah jadi pembayar hutang kita gitu. Atau di jenis kopi robusta ada jenis bibit BP308 atau BP409 dan berbagai macam jenis lainnya mungkin bisa ditanyakan di departemen atau dinas pertanian atau dinas perkebunan. Dan ini yang sederhana, bagaimana teknologinya itu peremajaan atau pemangkasan. Peremajaan atau pemangkasan itu mengurangi penyerapan dan upaya mitigasi. Saya ingat bahwa saya jumpai tanaman kopi yang tinggi, udah hampir 1,5 meter, dan dia berimbun sampai dia tidak akar sampai ke bawah itu, sampai dia seharusnya kan dari tanah itu sekitar 0,5 meter harus dibersihkan, tapi semua tertutupin. Ketika saya tanya si petaninya kenapa tidak dipangkas, karena akan menghalangi proses produksi berikutnya. Petani bilang bahwa sayang Pak, jika dipangkas misalnya pangkas pucuk sama pangkas batang bawah, takutnya produksi saya menurun. Nah, anekdot seperti ini, yang pemahaman seperti ini cukup salah, karena ketika tanaman kopi yang cukup rimbun, dia berharap bahwa ini akan menghasilkan keuntungan. Padahal misalnya ketika dilakukan pemangkasan dari batang bawah, dibersihkan sekitar 50 cm, baru di batang pucuk atas dibersihkan juga, kemudian cabang utama itu dipertahankan, kemudian cabang yang bukan utama itu dibersihkan atau dipetik atau dipangkas, maka akan membantu proses produksi berikutnya. Karena kita tahu bahwa ketika tanaman satu batang pokok kopi yang cukup rimbun, otomatis dia akan menyerap banyak karbon dioksida. Nah, ketika dia dipangkas, baik itu di pangkas bawah maupun pangkas atas, atau mungkin pangkas ketika dia berumur 5 tahun, pangkas produksi, misalnya, dia akan bisa mengurangi penyerapan. Sehingga panen, jika produksi kopi akan merangsang proses pembentukan buah dan bijinya. Betul. Jika terlalu rimbun, itu proses pematangannya, proses panen pada kopi akan lambat. Dan kemudian teknologi upaya mitigasi penggunaan tanaman penutup. Kita tahu bahwa tanaman kopi itu tanaman yang butuh naungan. Akan tapi kita lihat banyak yang tanaman kopi yang saya jumpai di 3 kabupaten yang saya kunjungi, Karo, Dairi maupun Simalungun, itu jarang menggunakan tanaman penutup. Paling contohnya adalah penggunaan lamtoro misalnya. Itu sangat jarang sekali, hampir tidak ada. Mereka biasanya menanam kopi, kemudian ditupang sarikan misalnya dengan cabai, atau dengan kol, ataupun dengan komoditas hortikultura lainnya. Nah, itu yang penting, bahwa ketika kita mulai penanaman misalnya tanaman penutupnya itu, atau tanaman naungannya di awal, seharusnya 1 tahun setelah tanaman naungan, maka baru dilakukan penanaman kopi. Nah, kita bahkan terbalik. Tanam kopi dulu, baru tanaman jenis lainnya. Jarang. Nah, jenis-jenisnya mungkin Anda bisa lihat, banyak. Ada yang saya ambil yang paling umum, yaitu jenis dadap sama jenis lamtoro.
Dan berikutnya yaitu penggunaan pupuk organik. Kita tahu bahwa ada dilema juga di pupuk organik karena sifat pupuk itu dua. Untuk yang pupuk yang digunakan itu ada pupuk kimia maupun pupuk organik. Pupuk kimia itu sifatnya fast release maupun maksudnya adalah dia cepat bereaksi. Nah, petani mengharapkan dengan menggunakan pupuk kimia dia bisa merangsang proses pembentukan buah. Tahu bahwa ketika terlalu banyak pemberian pupuk atau asupan pupuk kimia dalam suatu tanah, maka akan membuat kejenuhan yang berakibat bahwa di masa mendatang itu produksi akan semakin menurun. Akan tapi jika kita lebih banyak menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang ataupun sisa-sisa selasah dari bahan tanaman, kita bisa mengurangi satu sisi dari ongkos produksi, kemudian kita bisa menurunkan kejenuhan air pada saat misalnya di musim kemarau. Dan juga kita bisa lebih aman terhadap lingkungan, lestari. Penggunaan misalnya pupuk organik, ada yang dari kotoran hewan, misalnya ada dari kotoran ayam, atau kotoran kambing, ataupun kotoran sapi, misalnya itu banyak yang diaplikasikan. Kalau yang saya amati, di daerah Karo itu jarang menggunakan pupuk organik, tapi kalau di daerah ini mereka sudah mau beralih, karena posisi akses terhadap pupuk kimia juga cukup sulit, kemudian mereka banyak memelihara contohnya ayam ataupun kambing dan kerbau, jadi kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pengganti pupuk. Dan kemudian adalah bagaimana penggunaan penutup tanah atau cover crop. Nah, cover crop ini bisa mengurangi proses erosi. Kalau misalnya di daerah berbukit ataupun di daerah lereng. Kemudian tanaman penutup tanah ini bisa juga menambah proses nitrogen. Nah, nitrogen ini berfungsi untuk memberikan tanaman penutup tanah ini yang jenisnya adalah Anarchis pintoi, itu bisa membantu proses penghasilan nitrogen dan membantu dalam proses untuk fotosintesis. Dan terakhir mungkin di tanaman penutup tanah ini bisa menghambat atau membatasi pertumbuhan gulma. Jadi kita bisa mengurangi ongkos produksinya. Ongkos produksi misalnya untuk pemeliharaan yang seharusnya kita harus mencabut atau menyamin gulma, baik itu dengan tangan maupun dengan racun semprot, tapi dengan penggunaan tanaman penutup tanah, kita bisa mengurangi biayanya. Sekian presentasi saya terkait dengan bagaimana upaya atau tantangan kita dalam teknis budidaya kopi untuk perubahan iklim. Bagaimana dari sisi adaptasi dan mitigasinya. Jika ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi. Jika ada yang ingin menghubungi saya, bisa dihubungi di email. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak sebelumnya dengan materinya ya, lumayan sangat pertanian banget ya tentang perkopian. Walaupun saya anak pertanian, saya juga udah beberapa kali meninjau kebun kopi ya. Lumayan susah untuk lumayan tantangan banget sih tentang perubahan iklim ini. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan raise hand aja, atau boleh juga diketik di kolom chat ya. Silahkan buat teman-temannya. Tapi sebelumnya saya sendiri ada pertanyaan nih Pak, karena ini menarik sekali ya materinya tentang perubahan iklim ini. Ya, silakan Mbak. Saya sendiri juga anak pertanian yang Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan, Pak. Jadi pertanyaan saya ini nggak benar-benar teknisnya bagaimana tantangan budidaya kopi ya, tapi saya melihat bagaimana kayak dari petani-petani sendiri juga bagaimana sih kita memastikan para petani-petani lokal kita dapat akses informasi seperti ini, Pak. Soalnya dari tim Lakopi sendiri, kami juga turut serta mengunjungi beberapa petani seperti yang ada di Kabupaten Karo atau di Sidikalang atau Desa Jemantuang. Tidak semua petani mendapatkan akses pengetahuan atau informasi seperti ini.
terutama ini kayak informasi yang lebih spesifik, hal yang sangat update ya Pak, terutama perubahan iklim ini. Kalau dari akademisi sendiri Pak, ada info nggak bagaimana petani kita ini dapat akses tentang pengetahuan atau informasi ini? Terima kasih Pak. Terima kasih moderator. Pertanyaan yang cukup menarik. Kalau misalnya kita memberikan akses ke informasi terhadap petani sendiri, ini semacam agak sedikit dilema. Karena apa? Karena kita tahu petani kita itu berdasarkan pengalaman. Sedangkan kita, akademisi, itu berdasarkan fakta, berdasarkan hasil kajian, mungkin bukan hanya hitungan 1-2 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, tapi berdasarkan kajian yang cukup panjang dan tidak hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Ada beberapa orang peneliti, kemudian teorinya ataupun hasil penelitiannya dibandingkan dengan tempat lain, apakah sesuai atau tidak. Karena kita tahu bahwa rata-rata umur petani kita cukup tua, itu sekitar 50 sampai 60 tahun. Itu hasil dari, kalau nggak salah, dari Bank Kompas atau apa gitu. Dan petani-petani muda kita itu cukup jarang. Ada anekdot bahwa anak-anak muda yang di desa itu banyak lari ke kota. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan di kampung atau di desa itu cukup sedikit atau minimal. Kemudian bahwa kita lihat dari tren saat ini, mungkin di tren 5 tahun terakhir lah baru banyak anak-anak muda yang tertarik untuk membidangi pertanian atau dibilangnya petani milenial. Tapi di sisi lain ada juga bahwa anak-anak muda kita kalau bisa dibilang tidak cukup tangguh, karena satu sisi ketika terbentur satu masalah langsung mundur, lalu terbentur masalah terkait dengan pemodalan, terkait dengan akses pasar, kemudian terkait dengan bagaimana ketersediaan pupuk dan segala macam ataupun bibit, maka mereka bilang bahwa wah susah juga jadi petani. Nah kalau misalnya orang tua saya juga petani, mereka berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya terjadi ini, mereka pasti punya, oh ada cara lain seperti ini. Nah, kita lain. Yang saya jumpai, misalnya kalau saya ke daerah, itu bagaimana kita bisa bahasanya seperti ya, mempengaruhi bahwa untuk saat ini, misalnya di 5-10 tahun mendatang, itu perubahan iklim ini akan menjadi tantangan terhadap produktivitas ataupun produksi dari kopi itu sendiri. Contoh sederhananya gini, yang dulunya misalnya curah hujannya di bulan sekian itu cukup tinggi, tapi di saat ini misalnya yang seharusnya kita tahu kopi itu punya ibaratnya musim panennya itu di musim penghujan, tapi ketika karena terjadinya perubahan iklim ini sendiri dan ada perubahan dari bulan basah dan bulan kering yang mengakibatkan produktivitasnya cukup menurun signifikan. Nah itu misalnya yang sederhananya. Kemudian yang saya bilang tadi bahwa bagaimana kita bisa menggunakan rora ataupun cembung itu untuk bisa tempat cadangan air, dan juga bagaimana bisa menggunakan tanaman penutup tanah atau tanaman naungan. Mungkin kalau misalnya dari teori, sebelum penanaman kopi, 1 tahun sebelum kita harus menanam naungan. Contohnya ada dadap, ada lantoro. Tapi kan tidak. Kenyataannya bahwa ketika orang petani menanam kopi, dia langsung menanam kopi. Nah, untuk tanaman naungannya tidak pengaruh. Nah, kalau dilihat bahwa kopi itu tanaman naungan, dia tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Nah, kalau jika terkena sinar matahari langsung, maka produktivitasnya produksinya akan terbatas gitu. Suhu dan cahaya matahari itu menjadi faktor pembatas daripada produksi kopi. Saya kira penjelasan sederhana saya cukup, apakah cukup bisa diterima, Ibu moderator? Terima kasih Pak. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak, dari ini saya bacakan dari album HRP. Mau tanya nih Pak, bagaimana caranya petani menghadapi iklim yang buruk terhadap biji kopi agar tetap hasilnya tetap menjadi baik. Terima kasih Pak. Nah, terkait iklim misalnya, saya ambil contoh sederhana ketika di Karo misalnya. Kita tahu bahwa ketika panen dicuci, kemudian dibersihkan,
kemudian dijemur. Nah, masalahnya kita tahu penjemuran, petani menganggap bahwa ketika dijemur di bawah sinar matahari sekitar 3 sampai 4 jam itu sudah cukup baik. Kemudian sebelum dilakukan sortasi. Padahal ada teknik lain penggunaan sederhana, misalnya penggunaan para-para. Tahu nggak para-para? Misalnya kayak satu rumah, kemudian dipakai 3 tingkatan. Saya ada fotonya, itu yang kami temukan bahwa ketika kita menggunakan para-para atau rumah penjemuran, itu otomatis biji kopinya bisa lebih baik lagi dalam proses penjemurannya. Nah, beda bandingkan misalnya penjemuran yang seharusnya 3 sampai 4 jam, tapi dijemur dengan waktu sampai 1 minggu. Jadi, dibagi 3 tingkatan. Yang mana baru masuk, pertengahan, sampai yang sudah lama masuk. Jadi, ketika lebih dari 7 hari atau 5 sampai 7 hari, otomatis biji kopi yang dihasilkan itu cukup kering. Dan kemudian pada proses sortasinya langsung, berikutnya kita bisa melihat mana yang biji kopi baik, mana yang biji kopi tidak baik, dan kemudian itu akan bisa dijual seperti itu. Nah, itu kita proses-proses seperti ini misalnya itu jarang atau hampir tidak pernah dijumpai. Karena kita tahu bahwa dari jemur di bawah sinar matahari 3 sampai 4 jam sudah cukup kering lah ini. Atau misalnya ketika hujan besok lagi lah lanjut misalnya. Padahal kopi yang baik itu ketika dijemur dia dengan suhu misal suhu ruangan, kemudian cukup lama seperti itu. Karena kita tahu bahwa dalam biji kopi ketika masih banyak kandungan airnya dalam biji kopi itu sendiri bisa menghasilkan bau busuk, dan pada saat nanti di roasting, dijadikan bubuk, rasanya tidak enak atau kurang nikmat misalnya. Seperti itu. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Van. Permisi Pak, saya ingin bertanya, apakah penggunaan pupuk organik efektif untuk memberantas hama? Sebentar, saya kasih tunjuk ini apanya. Ini hasil penelitian kami. Nah, ini yang rumah penjemurannya. Nah, yang seharusnya dulunya di bawah sinar matahari, tapi di sini kita lihat yang di atas itu yang baru masuk, yang berumur 1 sampai 2 hari, kemudian dipindah ke 3 sampai 5 hari, kemudian ketika sudah lama masuk ke 5 sampai 7 hari, dan setelah itu setelah 1 minggu baru kemudian bisa disortasi. Nah, kita tahu ini sederhana saja rumahnya. Nah, ini isinya penjemuran kopi di desa di Kabupaten Dairi. Ini sederhana saja buat rumah penjemuran atau para-para. Nah, ini hampir tidak dijumpai di Karo maupun di Simalungun ataupun di Dairi pun hanya 1-2 desa saja. Tidak semua yang paham. Mungkin di petani mungkin bisa bentuk kelompok taninya bisa menyumbangkan sedikit keuntungannya, kemudian dibuat rumah penjemuran seperti itu. Jadi tidak langsung dari penjemuran di sinar matahari yang selama 3 sampai 4 jam, tapi dia menggunakan rumah penjemuran. Sederhana memang, tapi cukup berdampak terhadap harga jual kopi sendiri. Dari hasil juga berdampak. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Pak Van. Ini sih Pak, saya ingin bertanya, apakah penggunaan pupuk organik efektif untuk memberantas hama? Tentang pupuk organik ya? Pupuk organik tidak bisa memberantas hama, tapi kita bisa menggunakan pestisida nabati. Nah, kalau misalnya serangga, apa musuh alaminya? Kita bisa menanam jenis tanaman seperti ada jenis-jenisnya, jadi dia semacam predator alami daripada serangga maupun hama yang lainnya. Jadi lebih banyak nanti baca di buku atau pengendalian hama terpadu. Jadi kita bisa mengurangi
penggunaan daripada pestisida ataupun herbisida. Nah, kalaupun herbisida, caranya itu tadi saya bilang bahwa bagaimana kita memaksimalkan tanaman penutup tanah. Nah, dari penutup tanah itu kita bisa menghambat proses pertumbuhan dari gulma. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan herbisida. Oke. Kemudian pertanyaan dari Ramadan. Nah, ini dari Mas bibit Mas Muhammad Rizky, apa ingin bertanya langsung atau bagaimana? Kalau ingin bertanya langsung, kami persilakan. Ya, selamat malam. Suara saya kedengaran? Ya, Selamat malam. Selamat malam semuanya. Dari tadi webinar sangat menarik dan sangat bagus. Ada yang saya tanyakan tadi dari yang saya dapatkan tadi, suhu iklim relatif naik, termasuk di dataran tinggi. Sementara tadi dijelaskan bahwa kopi Robusta itu lebih tahan panas dibandingkan Arabica. Yang mau saya tanyakan, apakah kira-kira ke depannya tendensinya apakah Robusta akan ditanam di dataran tinggi? Karena suhu di dataran tinggi relatif makin meningkat. Kalau saya bisa menjawab bahwa untuk depannya itu sangat sulit. Karena kita tahu jenisnya berbeda. Satu yang Arabica itu di dataran tinggi sekitar 1000 meter, kemudian kalau dia Robusta itu di kisaran 200 sampai 800 meter. Nah, jika misalnya jenis Robusta ditanam di dataran tinggi, misalnya di lahan sekitar 1000 atau 1300 ataupun di atas 1500 meter, dia bisa tumbuh tapi dia tidak bisa produksi. Karena apa? Karena kan dari proses dia fotosintesisnya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kita tahu dari proses fotosintesis ini itu akan bisa berkaitan dari pertumbuhan buah dan bijinya. Jadi tidak ada tidak ada ihwal bahwa untuk kedepannya Robusta bisa ditanam di dataran tinggi ataupun Robusta itu bisa menjadi tumbuh baik di dataran tinggi seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kita yang nanam di Arabica maupun Robusta, bagaimana kita bisa beradaptasi maupun bagaimana kita upaya mitigasinya. Suhu akan tetap naik, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan seperti itu. Baik. Bagaimana Mas Rizky? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri saja sesi tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan dari Ramadan untuk bibit kopi. Nah, bibit kopi itu bisa diambil dari ada yang balai bibit kopi, bisa dari perusahaan, ada Kopindo, ada Starbucks misalnya, atau dari dinas pertanian seperti itu, atau dinas perkebunan. Cari atau bibit yang bersertifikat, jangan yang dari bahasanya lelesan ataupun dari pinggir-pinggir jalan atau dipetik biji kopi yang dari kita lihat, wah pokok kopinya banyak mengeluarkan buah misalnya, kemudian kita ambil buah-buahnya yang merah, kemudian kita coba tambahkan, kemudian bibitkan, dan setelah tanam 3 tahun, wah hasilnya kenapa begini? Kopinya tidak merata panennya seperti itu. Nah, kita akan kecewa karena kopi itu umurnya 2,5 sampai 3 tahun. Kita sudah menunggu sampai 2,5 sampai 3 tahun, ternyata kalau yang sudah bersertifikat ataupun yang sudah merupakan bibit unggul, kita bisa ada jaminan ketika nanti 2,5 sampai 3 tahun, kopinya cukup bisa baik. Apakah penjelasan saya cukup bisa diterima? Ramadan? Wah, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Oh, silakan. Dari Bang Elfran nih. Bang Elfran nih petani dari Kabupaten Karo. Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi karena saya terlambat, mungkin sudah lewat. Saya mau tanya, Pak, berapa persen sebenarnya serapan kopi Arabica
terhadap sinar matahari untuk pertumbuhan yang optimal. Bagaimana pengaturan jarak tanam penaung yang baik mendapatkan serapan yang optimal tersebut. Nah, kalau dari berapa persen itu harus dilakukan, Mas. Tapi kalau dari kita tahu, ketika di jenis kopi Arabica itu jika penutupnya atau tanaman naungannya itu tidak 100% menyerap langsung. Ada tanaman naungannya yang akan menjadi semacam buffer atau penyangganya. Halo? Sepertinya Pak Anton, mohon tunggu sebentar agar kami hubungi. Maaf, kalau misalnya untuk jarak tanam, dia yang saya jumpai di 3 kabupaten itu cukup mepet. Ada yang 1,5 kali 1,5, ada yang 1,5 kali 2, ada yang 2 kali 2. Padahal sebenarnya yang optimalnya itu berjarak 3 sampai 3 meter kali 3 meter. Karena apa? Ketika kita memberikan space, ruang untuk pokok ke pokok yang lainnya dalam satu bas tanam, jadi penyerapan sinar mataharinya cukup banyak. Karena sinar matahari cukup, ketika dia tumbuh tinggi, misalnya di umur 5 tahun, tajuknya tidak saling berdempet. Tapi kalau bisa dia di jarak 1,5 kali 1,5 meter atau 2 kali 2, dia akan mepet. Jadi tajuk ketemu tajuk, sehingga penyerapan sinar matahari tidak secara optimal seperti itu. Dan kemudian untuk di jarak tanam di penaungannya antara setiap berapa pokok baru ditanam di satu tanaman penaungan, secara teori per 10 pokok tanaman kopi baru ditanam naungan. Itu secara teori. Tapi tergantung kebutuhan dan berapa kemampuan. Karena kalau misalnya di 1 hektar kopi yang dengan jarak tanam 3 kali 3 dengan 1 hektar, itu populasi dari pokok kopinya berkisar 800 sampai 1000. Tapi kalau misalnya dengan adanya pohon naungan atau jenis tanaman naungan atau pohon pelindung bahasanya, itu bisa populasinya akan berkurang. Jadi 100 dalam satu hektar kopi itu bisa dapat 100 pokok atau 150 pokok dia tanaman pelindung, kemudian ada sekitar 700 sampai 800 pokok untuk pokok kopinya gitu. Jadi kalau teorinya Mas, 10 pokok dia kopi, baru berikutnya adalah pohon pelindung gitu. Dan jenis pohon pelindungnya bisa aja lamtoro atau dap-dap, itu paling umumnya, yang paling dijumpai dan cukup murah. Dan proses penanamannya tidak begitu rumit gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Antonio Sitayong. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi ya, karena sudah banyak pertanyaan yang diajukan. Webinar atau materi yang disampaikan juga sangat bagus. Kalau boleh Pak, apakah mohon izin, apakah materinya boleh tidak kami share misalnya ke para peserta webinar lainnya, Pak? Boleh, bentar. Boleh. Saya... Oke. Saya kasih ke... Ya, ke Lakopi aja, Pak. Nanti saja, Pak, melalui Lakopi nanti bakalan di-sharing. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Antonio Sitayong. Buat teman-teman sekalian, kita boleh mengucapkan terima kasih sama Pak Antonio yang pada malam ini telah membagikan ya beberapa ilmu tentang bagaimana teknik atau tantangan yang kita hadapi saat perubahan iklim ini. Seperti yang kita tahu,
perubahan iklim sama sekali tidak bisa kita hindari, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan iklim. Kami berharap semoga dengan adanya ya webinar kita yang pada malam ini dapat memberikan beberapa pengetahuan atau ilmu yang sekiranya bermanfaat untuk para teman-teman sekalian dalam budidaya kopinya sendiri ya. Tentunya kita masing-masing sangat berharap kopi Indonesia semakin maju, produksinya semakin baik ya tentunya. Terima kasih Bapak Antonius Payung telah meluangkan waktunya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oleh karena itu saya Mia dan Makopi dan mengundurkan diri dan selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak telah bergabung dalam webinar ini.